Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai 378. Itu sudah apa sekarang? Sekarang ya. Wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi. Ini sumpah yang sering keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Wajib kita yakini bahwa Allah memiliki tangan. Jangan ditakwil, jangan dita'til, jangan ditasbih, jangan ditafwid. Imani apa adanya sebagaimana Nabi mengucapkan apa adanya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Maksudnya demi Allah. Jadi jiwa kita semua ini termasuk jiwa beliau ada di tangan Allah. La tadkhulul jannah, kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Ya. Jadi si A, si B, si C, si D dan seterusnya nggak akan masuk surga kecuali dia beriman. Gitu. Sementara rukun iman ada berapa? Ada 6. Apakah orang Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, komunis beriman dengan yang 6 itu? Tentu tidak. Ya. Maka tidak mungkin masuk surga kecuali orang Islam. Ini wajib diyakini seyakin-yakinnya dan tidak boleh disembunyikan. Atas nama toleransi, atas nama NKRI, atas nama ini, atas nama itu, lalu sabda Nabi ini disembunyikan, tidak boleh. Ya. Apalagi berbicara di hadapan sesama muslim, harus teriak lantang. Tidak mungkin masuk surga kalau tidak muslim. Kan gak ada yang beriman kecuali muslim. Ya, iman yang sesungguhnya, bukan iman bahasa Indonesia. Ya. Iman yang sesungguhnya sama dengan kafir yang sesungguhnya, bukan kafir bahasa Indonesia. Kafir bahasa Indonesia itu mungkin jahat, apalagi bengis, kejam, itu kafir. Kafir bahasa syariat. Bahasa syariat, bahasa Allah dan Rasulnya, kafir adalah non-muslim. Non-muslim pasti kafir. Ya, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, semuanya itu kafir. Kata siapa? Kata Allah dan Rasulnya. Ya, bukan bahasa Indonesia. Kan kafir hari ini sudah masuk dalam bahasa Indonesia. Sebagian orang Buddha, Hindu, Nasara nggak terima disebut kafir. Ya kalau nggak terima Anda Muslim dong. Ya. Jadi kafir itu istilah bagi kaum muslimin untuk menyebut yang bukan Islam. Kalau bahasa Indonesianya kan non-muslim.
Ya, bahasa Arab kan nggak ada non, ghairul muslim nggak ada, kafir gitu. Maka jika orang Nasoro, orang Buddha, Hindu tidak dibilang kafir, mestinya dia tersinggung. Berarti Muslim dong. Orang Buddha, Hindu, Nasoro dibilang Muslim tentu tersinggung. Nggak mau. Orang saya bukan Muslim, saya Hindu kok, saya Buddha, kok dibilang Muslim. Kalau nggak mau dibilang Muslim, ya kafir. Gitu ya. Kafir ini sekali bahasa Islam, bukan bahasa Indonesia. Sementara mereka punya bahasa sendiri. Saya nggak hafal. Orang Hindu itu punya istilah tersendiri untuk non-Hindu. Buddha juga punya istilah tersendiri untuk non-Buddha. Nasrani juga, Yahudi juga. Ya. Nah, kita punya istilah tersendiri. Masa nggak boleh? Orang kafir itu bahasa Al-Quran dan Sunnah, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Sanskerta, bukan bahasa Jawa, Sunda, Aceh, Maluku. Nah, itu bahasa Islam, bahasa Al-Quran dan Sunnah. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا, dan kalian tidak akan beriman sebelum kalian saling mencintai. Apa? Sempurna. Kalau tadi bukan sempurna, pokoknya asal tidak beriman nggak mungkin masuk surga. Gitu. Kalau ini enggak. Apakah ketika tidak saling mencintai berarti tidak beriman? Enggak, tidak sempurna. Ya. Si A dengan si B berantem, berkelahi, tentu tidak saling mencintai. Maksud saling mencintai berkelahi, tapi dua-duanya muslim, mukmin, dua-duanya akhirnya masuk surga. Mungkinkah? Mungkin. Mungkin, tapi tidak sempurna imannya. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian yang apabila kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Ini resep supaya kita saling mencintai. Apa kata Nabi? Afsus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Ya, ketemu assalamualaikum. Ketemu assalamualaikum. Pisah sehari ketemu lagi assalamualaikum. Pisah 1 jam ketemu lagi assalamualaikum. Pisah semenit ketemu lagi assalamualaikum. Pisah 5 detik ketemu lagi assalamualaikum. Ya. Para sahabat jalan bersama, lalu ada pohon besar. Masing-masing ada yang mengambil sebelah kiri pohon, ada sebelah pohon. Berarti kan pisah berapa detik itu? Begitu ketemu lagi, assalamualaikum. Ya. Maka ketika kita berempat, berlima dalam satu mobil, salah satu keluar untuk nanya alamat atau beli air, masuk lagi, assalamualaikum tidak? Assalamualaikum. Ini sunnah. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Fikul hadis saya pilihkan, dukhulul jannati la yakunu illa bil iman. Tidak mungkin masuk surga. Tidak mungkin masuk surga, berarti pasti masuk neraka. Tidak mungkin masuk surga kecuali dengan iman. Tidak ada iman, tidak ada surga. Adanya neraka selama-lamanya. Kemudian ifsa'us salami, saya pilihkan beberapa saja ya. Ifsa'us salami min a'zami asbabit ta'alufi. Menyebarkan salam salah satu sebab untuk saling mencintai, melembutkan hati. Bukan satu-satunya ya, salah satu. Apa yang lain? Saling memberikan hadiah, ya kan? Saling menasihati, ya? Saling membantu, saling menolong. Ini hal-hal yang menyebabkan kita saling mencintai bersatu. Ada sebab lain yang akal kita tidak bisa mencerna. Resep supaya kaum muslimin bersatu, saling mencintai, apa? Bahu ketemu bahu sebelah, mata kaki ketemu
mata kaki sebelah ketika sholat berjamaah. Ini akal kita nggak bisa cerna, nurani kita nggak bisa cerna. Tapi itu kata Nabi SAW. Lurus dan rapatkan saf kalian. Entah berapa puluh, berapa ratus kali Nabi mengucapkan ini. Setiap kali beliau mau mengimami sholat. Luruskan dan rapatkan saf kalian. Rapat itu bahu ketemu bahu sebelah, mata kaki ketemu mata kaki sebelah. Ya, jika kalian tidak lurus, tidak rapat, Allah akan cerai-beraikan hati kalian. Tidak saling mencintai. Apa yang disabdakan oleh Nabi hari ini sedang kita saksikan. Beliau sabdakan 1400 tahun yang lalu, kita saksikan mungkin beberapa ratus tahun terakhir sampai hari ini. Kaum muslimin saling caci, saling maki, saling hujat, saling menghina. Coba kita lihat saf-saf mereka ketika sholat. Jauh dari kata rapat, centang perenang, ya, boro-boro bahu menyentuh bahu, kaki menyentuh kaki saja jarang. Bahkan ada yang sesenti, 2 senti, ya, 1 jengkal. Apalagi kemarin-kemarin ada yang setengah meter, ya. Alhamdulillah udah tobat kita, ya. Itu menyebabkan kaum muslimin centang perenang, tidak saling bersatu, tidak saling mencintai. Assalamu la yulqa illa ala muslimin. Salam itu tidak boleh diberikan kecuali kepada seorang muslim. Mana dalil? Afsus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Kalian yang dimaksud umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin. Maka kita assalamualaikum kepada pendeta, kepada pastor, kepada Buddha, Hindu haram, tidak boleh. Ya. Kalau mereka duluan boleh. Ini pun berselisih. Cukup waalaikum saja apa waalaikumsalam warahmatullahi, ya. Ya, kita lanjutkan 379. Wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seseorang yang menziarahi. Ziarah itu kalau di kita hanya kepada orang mati, ya, ziarah kubur. Lalu dalam bahasa Arab tidak. Ziarah itu bisa kepada yang sudah mati, bisa kepada yang masih hidup. Zara yazuru, mengunjungi. Ada seorang yang mengunjungi saudaranya fi qaryatin ukhra, di qaryah lain, di desa lain, di tempat lain. Fa arsalallahu lahu ala madrajatihi malakan. Lalu Allah utus satu malaikat untuk mencegat si fulan ini yang akan mendatangi saudaranya. Lalu ditanya, hendak kemana engkau? Oh, ke si fulan, di daerah sana, jauh. Ada keperluan apa? Apa perlunya? Bisnis? Jual ini, beli itu? Dijawab, tidak. Tidak ada urusan bisnis, tidak ada urusan apapun. Loh, kenapa engkau datangi? Karena aku cinta kepada dia. Dan cintanya karena Allah, karena dia berilmu, karena dia saleh, karena dia baik, karena dia kaza. Cinta karena Allah. Lalu malaikat ini mengatakan, ini hadis ini disingkat, ya, karena hadis ini pengulangan dari hadis sebelumnya, sudah belum lama sudah kita baca 361.
innallaha qad ahabbaka, sungguh Allah telah mencintai engkau. Ya, sebelumnya dinyatakan, aku utusan Allah. Aku katakan pada engkau bahwa Allah mencintai engkau kama ahbabtahu fi, sebagaimana engkau mencintai dia, saudaramu itu, karena Allah. Maka ketika ada orang mengatakan uhibbuka fillah, aku cinta kepada engkau karena Allah, kita jawab ahabbakallah, semoga Allah mencintai engkau. Allah yang menjadikan engkau cinta kepadaku karena Allah, semoga Allah mencintai engkau. Ya. Ya, beliau tidak menurunkan fawaid dari hadis ini karena pengulangan. Kita lanjut 380. Wa 'anil Barra' ibn Azib radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil Ansar. Barra' bin Azib meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang orang Ansar. Antum tahu siapa orang Ansar, ya? Bukan orang Muhajirin. Bukan orang Muhajirin. Karena para sahabat Nabi dibagi dua. Ada yang Ansar, ada yang Muhajirin. Siapa Ansar? Kaum muslimin yang lahir di Madinah, asli Madinah, disebut Ansar, para penolong. Siapa Muhajirin? Yang hijrah, yaitu kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, termasuk Nabi SAW. Maka Nabi pernah mengatakan, seandainya bukan karena hijrah, aku akan menjadi orang Ansar, karena beliau mencintai Ansar itu. Muhajirin dan Ansar luar biasa kemuliaannya. Nama ini nama hak Muhajirin Ansar, tapi menjadi batil, bisa menjadi batil, pernah menjadi batil ketika masing-masing disebut dengan tujuan membanggakan, dengan tujuan berantem. Jadi ada satu ketika ada orang Muhajirin dengan orang Ansar berantem, ya, namanya manusia, ya, walaupun sahabat. Tiba-tiba yang Ansar minta bantuan kepada sesama Ansar, yang Muhajirin minta bantuan kepada sesama Muhajirin. Wahai Ansar, belalah aku. Yang Muhajirin, wahai kaum Muhajirin, belalah aku. Udah mau bentrok itu. Nabi dengar, Nabi mengatakan, ini dakwah jahiliyah, ini ucapan jahiliyah, ini seruan jahiliyah. Padahal yang diseru cuma Muhajirin, Ansar. Wahai Muhajirin, wahai Ansar, kan saling teriak akhirnya. Yang orang-orang Muhajirin memanggil teman-temannya, wahai sesama Muhajirin. Yang orang-orang Ansar saling memanggil temannya, wahai orang-orang Ansar. Tapi Nabi bilang, ini jahiliyah. Padahal nama Ansar dan nama Muhajirin nama hak, nama Ahlus Sunnah, bukan nama batil. Tapi Nabi bilang, ini jahiliyah. Karena apa? Tujuannya buruk, untuk saling berantem. Bagaimana kalau nama itu sekedar apa itu? Porkabi, PP, Banser, apalagi, ya, nama Muhajirin dan Ansar aja nggak boleh, apalagi nama-nama lain, dan tujuannya berantem sesama muslim, tujuannya pertumpahan darah sesama muslim, ya. Termasuk partai-partai kan muslim, partai kuning banyak muslimnya, partai merah banyak muslimnya, partai hijau banyak muslimnya. Ngapain berantem? Kenapa nggak sesama muslim bersaudara? Nggak usah pecah-pecah menjadi partai ini, partai itu. Ya, luar biasa Yahudi dan Nasrani membodoh-bodohi kaum muslimin. Bahkan sebagian kaum muslimin lebih membela merahnya daripada Islamnya, lebih membela hijaunya daripada Islamnya, lebih membela kuningnya
daripada Islamnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini jelas jahiliyah. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memuji Ansor, membahas kebaikan Ansor. La yuhibbuhum illa mu'minun. Tidak ada yang mencintai orang-orang Ansor kecuali dia beriman. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Kalau tidak mencintai Ansor, berarti tidak beriman. Mana ada orang yang beriman tidak cinta kepada Ansor? Gitu ya. Wala yubghiduhum illa munafiqun. Dan tidak ada yang membenci Ansor kecuali orang munafik. Hanya orang munafik yang membenci Ansor. Man ahabbahum ahabbahullah. Barang siapa yang mencintai orang-orang Ansar, maka Allah mencintai dia. Wa man abghadahum abghadahullah. Dan barang siapa yang membenci Ansar, Allah pun membenci dia. Antum tahu siapa yang mengaku muslim tapi benci kepada orang-orang Ansar, termasuk Muhajirin, kecuali sedikit. Yang tidak dibenci oleh mereka cuman Fatimah, Hasan, Husain, Ali, Mikdad, Salman, Abu Dzar. Enggak sampai 10. Itu yang tidak mereka benci. Selebihnya mereka benci luar biasa, termasuk Ansar. Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar dibilang sanamai Quraisy, dua berhala Quraisy katanya. Abu Bakar, Umar dibilang berhala. Ini dahsyat sekali, dan mereka mengaku Islam. Syiah Rafidah. Ya, muttafaqun alaih. Fikul hadis. Saya pilihkan beberapa juga ya. Bughdul ansari min syu'abin nifaq. Membenci orang-orang Ansar termasuk cabang kemunafikan. Cabang kemunafikan itu banyak. Bohong, menipu, dendam, berkhianat, nggak pingin jihad. Ya, malam yakzu walam yatakunna nafsahu bil ghuzwi. Barang siapa yang belum pernah berjihad, jihad qital, perang, dan dia tidak ada keinginan sama sekali untuk berjihad, perang membela agama Allah, lalu dia mati, maka matinya dalam cabang kemunafikan. Banyak cabang-cabang kemunafikan. Salah satunya ini, benci kepada orang-orang Ansar. Jawazud du'ai 'alal munafiqina wal muharibina lillahi wa rasulihi wal mu'minin. Boleh mendoakan atas. Mendoakan atas, ada mendoakan untuk. Mendoakan ala dengan mendoakan li. Mendoakan atas artinya mendoakan buruk. Mendoakan ala, ad-du'a'u ala, itu mendoakan buruk. Ad-du'a'u li, mendoakan baik. Boleh mendoakan buruk untuk orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, serta kaum muslimin. Boleh. Boleh, ya. Yang tidak boleh mendoakan buruk sesama muslim. Haram. Kecuali si muslim itu zalim sama kita. Boleh. Atau zalim secara umum. Mentang-mentang jadi gubernur atau wali kota, tanah-tanah rakyat dirampas misalnya, hak-hak rakyat dirampas misalnya, kita tidak boleh demo, kita tidak boleh caci maki, tapi boleh mendoakan buruk.
dan doanya sedang ditunggu-tunggu oleh Allah. Siapa yang sedang diuji dengan pemimpin yang dolim, pemimpin yang buruk, pemimpin yang tidak amanah, kita sedang ditunggu, doa kita sedang ditunggu-tunggu oleh Allah. Tu'addunal haqqal ladzi lahum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Tunaikan kewajiban kalian kepada pemimpin yang zalim itu. Taat, sami'na wa ata'na. Jangan ada cacian, makian, demo. Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Sementara yang menjadi hak kalian tidak dikasih oleh pemimpin orang zalim. Jangan minta kepada pemimpin, mintalah kepada Allah. Gitu ya. Ya, kita lanjutkan 381. Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini dari Mu'adz bin Jabal, yang tadi semuanya dari Abu Hurairah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Mu'adz mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu, di mana Allah berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Hadis qudsi, hadis yang sanadnya sampai kepada Allah. Berarti ini firman Allah, tapi tidak ada di Al-Quran. Al-mutahabbuna fi jalali. Orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, saling mencintai karena aku, karena sama-sama rajin sholat ke masjid, sama-sama rajin ngaji, sama-sama donatur masjid pesantren, sama-sama belajar agama, sama-sama berjihad, sama-sama menyantuni fakir miskin dan seterusnya, maka saling mencintai. Ya. Karena Allah. Nah, lahum manabir, kelak akan dipersiapkan manabir. Manabir jamak dari mimbar. Minbarun, minbarani, manabir. Mimbar-mimbar. Nanti ada mimbar-mimbar. Dari apa mimbar itu dibikin? Min nurin. Kayak apa ya? Kalau kita kan mimbar ada cahaya, itu kan ada kayunya ya, ada kayunya, ada besinya, ada aluminiumnya, ya, baru ada cahayanya. Nah, ini enggak cahaya semua. Kayak apa itu? Enggak ada kayunya, enggak ada besinya, enggak ada aluminiumnya, enggak ada kacanya, enggak ada benda padatnya, langsung cahaya. Kecil bagi Allah menciptakan seperti itu. Mimbarnya terbuat dari cahaya. Cahaya semua. Yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Di mana para nabi, para orang-orang yang mati syahid, Gibtoh sama mereka. Masih ingat Gibtoh ya? Antum orang kaya, antum habiskan miliaran untuk bangun masjid, bangun pesantren, menyantuni fakir miskin. Saya orang miskin, saya pingin kayak antum. Ini namanya Gibtoh. Namanya Gibtoh. Ya. Antum berbakti sekali sama ibu antum. Tiap hari nyuapin ibu antum, tiap hari mandiin ibu antum. Ane pingin, tapi ane udah nggak punya ibu. Ya. Ini namanya Gibtoh. Apa bahasa kita? Iri yang baik. Bukan hasad ya. Kalau hasad itu kan biasanya nggak baik. Artinya ingin supaya nikmat itu pindah ke kita. Enggak. Ya. Saya nggak ingin antum jatuh miskin, nggak bisa berderma, gantian saya yang kaya, saya yang berderma. Enggak. Saya tidak ingin antum jatuh miskin, antum tetap kaya, tetap berderma, bangun masjid, bangun pesantren dan seterusnya.
tapi saya juga pingin seperti antum. Itu namanya ghibtah, iri yang baik. Tidak ingin nikmat itu hilang dari si fulan. Nah, yang ghibtah siapa antum tahu? Yang ghibtah kepada siapa tadi? Yang dibikinin mimbar dari cahaya itu? Orang yang saling mencintai karena Allah. Ya, si A dengan si B ini saling mencintai karena Allah, sama-sama soleh, sama-sama bertakwa. Dibikinin mimbar. Dia berada di mimbar itu. Nah, iri terhadap orang yang saling mencintai itu siapa yang iri? Para nabi, para syuhada, an-nabiyuna wa syuhada, para nabi dan orang-orang yang mati syahid ngiri. Kayak apa? Kayak apa hebatnya? Orang yang saling mencintai karena Allah mendapatkan mimbar dan diiriin oleh para nabi, para syuhada. Kayak apa itu? Hebatnya, mulianya orang yang saling mencintai karena Allah. Ya, maka jika antum punya tetangga, punya teman, punya saudara yang antum cintai karena kesolehan dia, ketakwaan dia, kedermawanan dia, keilmuan dia, nikmat besar. Diiriin oleh para nabi, para rasul. Apakah berarti derajat mereka lebih tinggi dari para nabi, para rasul? Tidak. Tidak. Apakah orang yang tinggi derajatnya dia nggak mungkin iri kepada yang lebih bawah? Belum tentu. Ya, ambil contoh Syalbani, Syekh bin Bas misalnya, sudah nggak punya ibu misalnya, dia ngelihat seorang marbot masih punya ibu, dia berbakti kepada ibunya, kan ngiri itu. Apakah dengan demikian si marbotnya ini lebih tinggi dari Syalbani, Syekh bin Bas? Kan tidak. Ya. Ya, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Fiqhul hadis ada 5 di sini. Yang pertama, isbatu sifatil kalami lillah. Ketetapan adanya sifat berbicara pada diri Allah. Wajib kita yakini Allah itu berbicara, berkata-kata. Apa bahasa kita? Ngomong. Ada apanya? Ucapan Allah, omongan Allah, firman Allah, ada apanya? Ada suaranya. Bisautin wa harfin, ada hurufnya, ada suaranya. Ya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keyakinan para nabi, para rasul, para sahabat. Beda dengan keyakinan Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, agak beda. Karena mereka enggak terima kalau Allah kok ada suaranya. Ya. Padahal nyata-nyata jelas-jelas ayatnya wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa, betul-betul berbicara. Betul-betul berbicara. Bisautin wa harfin. Kapan Allah berbicara? Oh, dulu waktu wahyu belum putus. Kalau sekarang nggak bicara lagi, betul? Salah. Sampai hari ini Allah masih bicara. Sampai akhir zaman, sampai terus. Hanya Allah yang tahu kapan Allah tidak bicara. Sampai hari ini. Yang seandainya pembicaraan Allah itu ditulis dengan tinta sebanyak air lautan, seluruh air lautan ini dijadikan tinta semua, dipakai menulis ucapan Allah, firman Allah, pembicaraan Allah, omongan Allah. Habis itu air lautan, firman Allah belum habis ditulis.
Laukanal bahru midadan, seandainya seluruh air laut itu menjadi midad, tinta, untuk menulis ucapan-ucapan Allah, nggak cukup. Satu orang saja entah berapa tinta kalau mau ditulis dengan tinta kita. Satu orang, ya, dari dia lahir, bahkan sebelum lahir kan, sampai dia mati, ya. Hari pertama dia ngapain aja, hari kedua dia ngapain aja, hari ketiga dia ngapain aja, hari ke-100, hari ke-1000, hari kesekian, sampai hari terakhir, sampai nyawanya dicabut, dia ngomong apa saja, semuanya diucapkan oleh Allah dan ditulis oleh malaikat penjaga rahim. Ya, saat dulu kita umur 120 hari, 4 bulan. Semuanya ditulis. Umurnya sekian, ini sekian, semuanya. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu, wa kulla syai', ini nakirah lil istiqra', segala sesuatu, tidak ada yang tertinggal. Ditulis di al-imam al-mubin, lauh mahfuz. Nah, kaum Asy'ariyah meyakini bahwa, termasuk Maturidiyah meyakini bahwa Allah sudah tidak berfirman lagi. Karena kan wahyu tidak ada. Dikiranya firman Allah itu cuma wahyu. Bahwa wahyu firman Allah, betul. Injil firman Allah, Taurat firman Allah, Zabur firman Allah, Al-Quran firman Allah, betul. Tetapi di luar kitab-kitab suci Allah tidak berfirman, tetap berfirman, berkata, berbicara seperti tadi. Dari sini firman Allah ada dua, ucapan Allah, omongan Allah, pembicaraan Allah ada dua. Satu yang berupa wahyu tadi, yang berupa Injil, Taurat, Zabur, Suhuf, Al-Quran. Satu lagi yang bukan berupa wahyu, ya, yang dicuri oleh mustarikus sama', jin-jin pencuri berita, itu kan firman Allah, tapi kan nggak langsung, ya. Nggak mungkin mereka langsung mendengarkan firman Allah. Jadi Allah berfirman bahwa di Aceh tahun sekian akan terjadi tsunami misalnya, ya. Nah, mendengar suara Allah ini, para malaikat apa? Pingsan dengan membantingkan sayapnya, ya. Suara Allah luar biasa, ya. Siapa yang pertama kali terbangun, tersadar dari pingsannya? Jibril. Setelah itu diikuti oleh yang lain. Nah, ketika mereka sudah sadar siuman, mereka saling bertanya, tadi Allah bilang apa ya? Tadi Allah ngomong apa ya? Dijawab, akan terjadi di sini, akan. Itu ucapan ini dicuri oleh mustarikus sama', oleh jin-jin pencuri berita. Begitu. Nah, lalu jin itu turun ke bumi. Setelah mencuri berita itu turun ke bumi, beritanya itu, ya. Tapi ada syihab, ya. Kita sering melihat ada bintang yang itu syihab, pelempar, kena mati. Nah, jangan sampai keburu mati, maka jin itu kasih ke bawahnya lagi. Sufyan bin Uyainah meriwayatkan hadis itu dengan jari-jari seperti ini. Yang ini berikan ke sini, yang sini berikan ke sini, yang sini berikan ke sini. Terus khawatir berita itu belum sampai ke bumi, sudah keburu mati. Kalau sudah disampaikan kena, ya sudah ada berita, ya. Tapi antum tahu sendiri, manusia banyak yang bodoh,
manusia banyak yang pelupa. Jin lebih banyak lagi. Jin lebih banyak lagi yang bodoh. Ya, lebih banyak jin yang bodoh daripada manusia bodoh. Buktinya di antara jin tidak ada yang jadi nabi, rasul. Ya, seluruh nabi, rasul adalah manusia, nggak ada yang dari jin. Nah, manusia aja banyaklah percobaan, ya kan. 100 orang, nggak usah 100 orang, 20 orang dibisikin atu-atu, ya. Satu kalimat begini, bisik lagi, sampai sana udah beda, ya kan? Kan sering kan kejadian begitu kan? Ya itu karena daya ingat, daya nalar, daya telinganya juga dan seterusnya, apalagi jin. Ya. Nah, yang terakhir ini dia menerima dan dia jual, bukan dia kasih ya, dia jual. Dia jual kepada para kahin, para dukun, para arraf, para normal, para peramal, jual, bukan ngasih. Baik amat mereka ngasih, dijual. Ya, belinya pakai apa? Pakai kesyirikan, pakai kebid'ahan, pakai kesesatan, pakai dosa. Maka semakin berani berbuat dosa, semakin ampuh sihirnya. Gitu. Tapi ya itu tadi, ya, keakuratannya itu sangat-sangat dipertanyakan. Orang ribuan. Nah, maka banyak diantara paranormal itu pede sekali. Oh betul nanti akan mati tahun 2010, ya, karena memang dapat bisikan itu. Nggak taunya salah, ya, bukan 2010 ternyata 2030 misalnya, ya kan. Bukan si fulan yang mati, malah dianya sendiri yang mati, gitu, ya kan? Dan seterusnya. Itu maksud Nabi, satu kebenaran, berita yang benar itu dari langit dicampur dengan 100 kebohongan, 100 kesalahan. Orang kayak gitu kan. Maka percaya dengan paranormal, arraf, kahin itu bodoh sebodoh-bodohnya, dungu sedungu-dungunya. Maka wajib kita tolak. Dan bukan 1-2 ya. Yang salah itu bukan 1-2, mungkin ratusan ribuan. Yang benar yang 1-2. Ya, sekali benar heboh. 1-2 benar. Selebihnya ribuan salah semua. Ya, nomor 2. Fawaid kedua. Lil mutahabbina fi jalalillahi manzilatun 'azimatun wa maqamun karimun fi maq'adi sidqin inda rabbil alamin. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah, dia mempunyai kedudukan tinggi sekali, sangat tinggi sekali. Bayangkan cahaya, mimbar semuanya dari cahaya, dan apa tadi? Diiriin oleh para nabi, para rasul, nggak tanggung-tanggung. Nabi, rasul, syuhada, ngiri kayak apa? Hebatnya, mulianya. Inilah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Bersyukur kita, bahagia antum yang mempunyai saudara, teman, tetangga yang saling mencintai karena Allah. Jangan dirusak. Merusaknya pakai apa? Merusak perasaan saling cinta karena Allah, dirusak pakai maksiat. Tadinya saling mencintai karena sama-sama bertakwa, sama-sama berilmu, sama-sama muhsinin, sama-sama sholat berjamaah, dan sekali waktu berbuat maksiat. Minum khamar misalnya, kan hilang rasa cintanya. Berzina misalnya, narkoba misalnya, jatuh kepada syirik dan bid'ah, ya hilang rasa cintanya. Orang rasa cintanya itu karena Allah, masuk masih cinta juga padahal sudah narkoba, sudah berbuat syirik, bid'ah. Ya bukan cinta karena Allah kalau begitu. Cinta karena fitrah mungkin. Ya, seperti orang tua cinta kepada anak kan sulit untuk dihilangkan. Orang tua cinta kepada anak, anak cinta kepada orang tua, suami cinta kepada istri dan seterusnya. Ini fitrah. Bukan karena Allah.
bukan karena Allah. Ya kalau anaknya itu soleh solehah kemudian orang tuanya cinta, iya. Ya, berapa banyak anaknya maksiat nggak mau sholat tapi orang tua masih cinta, dan kan sulit menghilangkan. Buktinya minta apa-apa dikasih, gitu. Kalau dia sakit, kecelakaan, kita nangis, berarti rasa cinta kita kan masih ada. Padahal dia jarang sholat. Nah, ini bukan cinta karena Allah, tapi fitrah. Sulit menghilangkan. Apakah Nabi Ibrahim cinta kepada Azar ayahnya yang berbuat syirik, jual berhala itu? Cinta. Nggak bisa, nggak sanggup. Beliau menghilangkan rasa cinta kepada ayahnya yang berbuat syirik, nggak sanggup. Fitrah. Dan tidak perlu dihilangkan. Ya, tidak perlu dihilangkan, boleh. Tapi bukan cinta karena Allah. Kemudian jawazul ghibtati fil khair. Boleh ghibtah, boleh iri dalam kebaikan. Wala yu'addu dzalika minal hasadil madhmum. Dan ini bukan termasuk hasad yang tercela. Boleh ghibtah itu, bukan hasad yang tercela. Qad takunu fil mafduli sifatun yatamannaha al-fadil. Kadang-kadang orang mafdul tahu ya? Kita semua ini mafdul dibanding Syahalbani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Syahalbani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin ini mafdul dibanding dengan para tabi'in. Para tabi'in itu mafdul dibanding dengan para sahabat. Para sahabat ini mafdul dibanding dengan para nabi, para rasul, dan begitu seterusnya. Para nabi, para rasul fadil. Ada fadil, ada mafdul. Mafdul itu yang lebih rendah. Orang-orang mafdul, orang-orang yang lebih rendah, kadang-kadang mempunyai sifat, mempunyai perbuatan yang diiriin oleh orang yang fadil. Seperti tadi, seorang nabi, seorang rasul, syuhada, iri terhadap kita misalnya. Padahal kita nggak ada apa-apanya dibanding para nabi, para rasul, para syuhada. Tapi para nabi, para rasul, para syuhada iri sama kita. Gara-gara kita saling mencintai karena Allah. Berada di mimbar-mimbar cahaya itu. Ya. Yang terakhir, yang kelima, la yulzamu min ghibtatil anbiya'i wal mutahabbina fillahi ay yakunu khairan minal anbiya' fa inna afdalal khalqi al anbiya'. Ghibtahnya para nabi, para rasul kepada orang-orang yang mencintai karena Allah bukan berarti mereka lebih baik, lebih mulia dari para nabi, enggak sama sekali. Kenapa? Fa inna afdalal khalqi al-anbiya. Karena makhluk yang paling mulia adalah para nabi, apalagi para rasul. Adakah yang lebih dari para nabi, para rasul? Tidak ada. Semulia-mulia Abu Bakar dan Umar, kalah dengan Nabi Idris, Nabi Yaqub, Nabi Yunus, nabi yang barangkali tidak ada kisahnya dalam Al-Quran, atau sedikit sekali, atau nggak ada sama sekali. Nabi Daniel misalnya, Nabi Daniel kan tidak ada dalam Al-Quran, disebut dalam hadis, tapi nggak ada kisahnya. Atau Nabi siapalah, Yusha bin Nun misalnya, nama Yusha bin Nun kan tidak ada di Al-Quran. Kisahnya ada, tapi nama itu tidak ada. Yusha bin Nun yang bawa ikan untuk Nabi Musa itu, bekal untuk Nabi Musa, kan berdua ketika Nabi Musa mencari Khadir, ya. Itu lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar, manusia termulia di umat ini.
Apalagi sekedar Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim kalah dibanding derajat para nabi, para rasul. Ya. Allahu. Ya, 382 ini cukup panjang. Kita lanjutkan kesempatan berikutnya. Ada pertanyaan? Silakan.